Om Swastiastu, Om Ayudanama Pranama Sidam, Om Saraswati. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Dirgantara dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang Dasa Niyama Brata. Kata Dasa Niyama Brata berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata dasa berarti 10 dan niyama brata berarti pengendalian rohani. Dasa niyama brata berarti 10 pengendalian diri dalam tingkat mental atau rohani. Berikut contoh sloka yang menyebutkan tentang ajaran Dasa Niyama Brata yang berisikan, inilah brata 10, banyaknya yang disebut niyama. Perinciannya dana, ijya, tapa, dhyana, swadhyaya, upasthaninggraha, brata, upawasa, mona, stana. Itulah yang merupakan niyama. Saras Muscaya, sloka 260. Berikut saya akan memberikan atau menjelaskan tujuan dari ajaran Dasa Niyama Brata dalam pembentukan kepribadian yang luhur. Bagian yang pertama yaitu dana, berarti pemberian makanan dan minuman dan lain-lainnya. Dana artinya suka berdharma atau bersedekah berupa makan dan minum dan bentuk pemberian lain yang sejenis dengan itu. Semisal dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyumbang pada panti asuhan atau anak yatim, atau memberi dana punya pada pura-pura yang sedang direnovasi. Bagian yang kedua yaitu ijya, berarti pujaan kepada dewa, kepada leluhur dan lain-lainnya. Ijya artinya pemujaan kepada para dewa, leluhur dan pemujaan lainnya yang sejenis dengan itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mebanten saiban atau ngejot. Dan yang ketiga, tapa, berarti pengekangan hawa nafsu jasmani. Tapa berasal dari kata tap, artinya mengekang, mengendalikan hawa nafsu agar memperoleh hidup suci. Tapa merupakan salah satu keimanan dalam ajaran agama Hindu. Sebab dengan tapa itu umat Hindu dapat meyakini suatu cita-cita atau tujuan dapat tercapai melalui pelaksanaan tapa itu. Keempat, dhyana, berarti merenung memuja Tuhan. Dhyana artinya tekun merenung dan memusatkan pikiran kepada Tuhan sebagai usaha tercapainya kesatuan antara pikiran dengan Tuhan. Usaha tersebut bertujuan untuk tercapainya kondisi mantap dalam konsentrasi sebagai dasar memperoleh kesucian batin. Seperti contoh pada hari raya Siwalatri, kita melakukan perenungan untuk terpusatnya pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kelima, swadhyaya, berarti mempelajari Weda. Swadhyaya artinya yakin mempelajari kitab suci Weda. Mempelajari kitab suci kerohanian bagi mereka yang berkecimpung dalam hidup suci adalah kewajiban. Di dalam kitab kerohanian terdapat tuntunan atau petunjuk bagi mereka yang sedang akan menjalani hidup suci. Yang keenam, upastanigraha, berarti pengekangan nafsu kelamin. Upastanigraha berarti pengekangan upasta atau alat kelamin dari nafsu birahi. Contohnya pengekangan ini adalah tidak boleh mengadakan hubungan kelamin dengan istri atau suami orang lain. Yang kedua, mengadakan hubungan kelamin atau seks antara pria dengan wanita dengan cara-cara yang tidak sah. Yang ketiga, mengadakan hubungan kelamin dengan paksa, artinya tidak atas dasar cinta sama cinta. Yang ketujuh, brata, berarti pengekangan nafsu terhadap makanan. Brata adalah pengekangan nafsu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Seorang atau umat sedharma yang bercita-cita untuk mencapai kesucian jiwa hendaknya mampu membatasi diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dari segi jumlah maupun mutunya, seperti membatasi makanan yang berlebihan, membatasi makanan yang mengandung bahan kimia, makan pedas, dan lainnya. Yang kedelapan, upawasa, berarti pengekangan diri. Upawasa adalah berpuasa. Cara ini banyak ragamnya. Ada puasa makan, minum,
puasa tidak tidur, puasa melihat, puasa tidak bicara, tidak berpergian, dan lainnya. Khusus buat umat Hindu, jenis puasa ini pelaksanaannya dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan Siwalatri. Yang kesembilan, Mona, berarti tidak bersuara. Mona artinya tidak berkata, membatasi bersuara. Dalam kehidupan sehari-hari, Mona tidak diartikan tidak berkata-kata sama sekali, melainkan adalah kata-kata itu harus dibatasi dalam batasan-batasan kewajaran. Misalnya, dianggap wajar bila berkata baik dan benar, berkata menyenangkan orang lain bila didengar. Bagian yang terakhir atau ke-10, yaitu Senana, berarti melakukan pemujaan dengan Tris Sandhya. Senana artinya tekun, melaksanakan pembersihan dan penyucian batin dengan sembahyang 3 kali sehari atau Tris Sandhya. Melaksanakan Tris Sandhya bila dicermati suasana pelaksanaannya sesungguhnya adalah dasar dari dhyana. Biasanya seorang sebelum secara tekun dapat melakukan dhyana, maka tingkatan dasar Tris Sandhya dilakukan terlebih dahulu. Demikian penjelasan singkat saya tentang Dasa Niyama Brata. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.